Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PKB Talks dimanapun Anda berada? Sampai jumpa lagi dengan channel YouTube PKB Talks 24. Hari ini kita akan lanjutkan episode berikutnya dari tema kita tentang bagaimana gagasan, pemikiran, ide, dan keseharian Presiden Republik Indonesia yang keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Dan narasumber kita kali ini masih yang istimewa, yaitu Kiai Haji Sulaiman yang tidak lain adalah asisten pribadi beliau, Gus Dur, Presiden RI yang keempat. Beliau ini selama kurang lebih 9 tahun lebih ya, 9 tahun ya, menemani Gus Dur dalam keseharian, baik saat masih menjadi Ketua Umum PBNU maupun setelah menjadi Presiden dan bahkan setelah menjadi Presiden atau setelah lengser. Oke, nah beliau ini saat ini juga salah satu wakil ketua PWNU DKI Jakarta. Kiprahnya di dunia ke-NU-an sangat luar biasa. Beliau juga pernah menjadi panitia 1 abad NU DKI Jakarta. Juga beliau pernah menjadi panitia yang kemarin di Sidoarjo. 1 abad. 1 abad. Kalau yang di Lampung, ketua panitia Muktamar NU DKI Jakarta. Utusan NU DKI Jakarta saat muktamar di NU di Lampung. Oke, baik pemirsa PKB Talks dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan sesi berikutnya. Tapi sebelum itu mungkin kita akan review sedikit ya. Kemarin kita sudah bicara tentang bagaimana Gus Dur saat ada di rumah, dari mulai mau tidur sampai bangun tidur, bahkan memiliki kebiasaan yang sangat unik. Bagaimana bangun jam 3:30, makan cemil yang sehat, buah-buahan, sambil nulis artikel, menunggu azan sholat subuh. Lalu setelah sholat subuh, olahraga dan terima tamu. Nah, untuk berikutnya saya akan nanya nih Kiai, apakah ya ketika Gus Dur sudah menjadi presiden, fungsi dan tugas Kiai itu bertambah? Misalnya ikut boyong ke istana, di sana ngapain aja? Kira-kira gimana? Jadi ketika beliau dilantik menjadi presiden, lalu saya sebagai anggota Banser yang menjaga rumah beliau, saya lalu dipercaya oleh keluarga untuk membantu keluarga Gus Dur, dan saya diminta menjadi kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga. Ciganjur. Karena ketika Gus Dur menjadi presiden itu kan beliau tinggal di istana. Dan tentunya rumah Ciganjur juga tetap menjadi rujukan tamu pada datang. Lalu juga dalam 1 bulan Gus Dur juga sholat Jumat di Masjid Al-Munawwarah depan rumah beliau. Di sana ya. Di sana, sehingga tugas saya untuk menyiapkan itu semua. Jadi kerepotan yang dimiliki oleh Kiai ketika Gus Dur sudah menjadi presiden dan tinggal di istana itu enggak berkurang? Enggak, malah bertambah. Karena banyak juga tamu dari daerah atau dari seluruh Indonesia itu manakala ingin mau bertemu atau mengundang atau ada keperluan apapun, karena mungkin kalau langsung ke istana itu melalui protokol yang ketat, sehingga akhirnya rujukannya tetap ke rumah beliau di Ciganjur, dan saya ditugaskan oleh keluarga untuk melayani itu semua, melayani tamu. Kalau memang dari daerah yang harus menginap, ada yayasan Gus Dur, kita berikan penginapan di situ, makannya juga gitu, sambil nanti apa yang pesan atau surat yang diberikan oleh tamu itu saya mengantarkan ke istana. Tapi di istana nggak ikut serta, berarti nginap di sana tidak ya? Nginapnya di rumah Ciganjur ya berarti ya? Iya, terkadang saya suka nginap juga, ada Wisma Negara kan di samping istana. Kalau saya mau nginap kan banyak kamar, ya saya nginap. Tapi yang pasti saya harus standby di Ciganjur, karena di sana juga kan ada Pas Pampres yang menjaga rumah Gus Dur, ada Banser juga menjaga rumah Gus Dur, juga ada dari kepolisian. Karena
bagaimanapun juga itu kan rumah presiden, sehingga memang harus betul-betul dijaga. Oh, Karena itu gitu. memang aturan dari negara. Tapi dari sisi yang lain, tugas keseharian seperti menyediakan menu, makan, itu udah bukan urusan Kiai lagi ya, Iya, udah jadi otos protokoler istana ya, udah betul. otomatis ya. Jadi ketika beliau tinggal di istana, sebenarnya seluruh kebutuhan, terutama makan beliau itu memang sudah diserahkan kepada kepala rumah tangga di istana. Istana, Gitu. oke. Kecuali beliau datang ke Ciganjur, saya yang menyediakan. Itu kalau datang ke Ciganjur tiap berapa kali dalam sebulan? Ya kalau beliau lagi di daerah, tentu di masjid daerah tersebut. Oke. Atau lagi di luar negeri. Ikut serta itu, Kiai Sulaiman, kalau pas lagi ke luar kota? Oh enggak. Saya paling sekali-sekali kalau beliau dari Ciganjur, sholat Jumat gitu, terus open house kan, langsung berdialog dengan masyarakat sebagai presiden, memimpin rakyatnya. Biasanya saya karena mau melaporkan, sehingga saya ikut iring-iringan ke istana. Jadi pernah ngerasain lah iring-iringan mobil presiden gitu ya. Ikut lari-lari ya? Iya, ikut repot-repot gitu ya. repot-repot. Tapi kalau pas saat Gus Dur pulang ke Ciganjur, sholat Jumat yang biasanya ya di Masjid Al Munawwarah itu ya, itu kerepotannya seperti apa yang? Iya, tentunya makannya Gus Dur kan juga harus melalui proses ada pengecekannya, sehingga saya biasanya tanya ke Mbak Lisa, putrinya beliau, Mbak nanti kalau Bapak apa namanya, saya manggilnya Bapak gitu, kalau nanti Bapak mau sholat Jumat di Ciganjur, nanti disiapin makan, menunya apa? Ya, biasanya sih Gus Dur nggak terlalu ribet ya, paling ayam bakar. Tapi tetap diperiksa dulu ya. Setelah sama itu baru ada tim pas pampres memeriksa. Ya, dia yang nyoba, dia pakai Semuanya dipastikan aman, standar protokoler keamanan untuk istana harus. pejabatnya presiden itu ya. Betul, kan nanti juga beliau biasanya didampingi beberapa menterinya atau sahabatnya, dan itu pun juga saya siapkan, belum juga nanti rangkaiannya. Rangkaian presidennya kita siapin juga. Banyak juga rombongan. Banyak sekali. Berapa jumlahnya itu pas pampresnya? 11 kendaraan. 11 kendaraan. Dari kendaraan patwal sampai pada akhirnya ada ambulans, sampai ada mobil bengkel, kan itu. Rangkaian mobil presiden panjang itu karena memang sesuai dengan kebutuhan. Selain pengawalan, ada mobil ambulannya, ada mobil cadangannya, ada mobil bengkelnya. Baru tahu kita. Ternyata kalau rombongan presiden datang atau pergi ke suatu tempat itu, rombongannya emang seperti itu ya? Seperti itu. Ada patwalnya, ada mobil cadangan, ada bengkel apa ya? Petugas khusus. Khusus lah. Kalau terjadi sesuatu di jalan, dia sudah siap. Sudah siap. Ada tim lidik bahasanya. Tim apa? Tim lidik. Lidik itu sebelum mobil presiden lewat kan pasti ada mobil duluan. Itu penyapu jalan lah. Jadi saya sampai hafal itu rangkaian, karena saya harus menyiapkan konsumsinya untuk mereka sesuai dengan jumlah kendaraan tersebut. Gitu. Jadi ya justru itu sukanya mendadak atau udah direncanakan dulu kalau mau ke Ciganjur itu? Apa telepon dulu, Sulaiman, saya mau datang ke Ciganjur gitu? Ya biasanya 2 hari sebelumnya kadang gitu. Jadi tidak terjadwal pasti. Paling saya ditelepon sama Mbak Lisa, nanti Bapak mau sholat di masjid, kamu siapin ya, siap Mbak. Gitu. Dan itu kan juga ada sterilisasi juga, ya itu standar presiden lah, walaupun terkadang masih ada juga yang dilanggar, dia datang sendal dan segala macam itu kan. Ngomong-ngomong kalau di Ciganjur itu masyarakatnya ketika ada presiden datang itu seperti apa kan? Apa sambutannya gitu loh? Iya. Gus Dur dengan masyarakat Ciganjur itu sangat dekat. Karena Gus Dur tinggal di sana itu kan sudah sejak lama. Dan Gus Dur lah yang membentuk di Ciganjur itu, namanya zaman beliau ketua PBNU awal itu ICC, Islamic Center Ciganjur. Sehingga kedekatan Gus Dur dengan masyarakat Ciganjur sangat dekat. Dan kultur masyarakat Ciganjur adalah Nahdlatul Ulama. Sehingga ketika Gus Dur itu jadi presiden pun, terus ketika diumumkan menjadi presiden itu, hampir semua masjid di Ciganjur itu nganggu beduk gitu ya, bahwa ada suatu kebanggaan walaupun bukan putra asli Ciganjur, tapi ada orang Ciganjur yang betul-betul bisa menduduki posisi yang paling tinggi di Republik ini, sehingga antusias masyarakat Ciganjur itu sangat tinggi ya terhadap beliau sampai hari ini kalau menurut saya.
saya. Oke, pemirsa PKP Talk dimanapun Anda berada, kita lanjutkan bincang-bincang dan obrolan santai kita dengan Kiai Sulaiman, yang tidak lain beliau adalah asisten pribadi Gus Dur. Oke, tadi kita sempat mendapatkan informasi bahwa Kiai Sulaiman ini ketika Gus Dur menjadi presiden, beliau ditugaskan untuk fokus di Istana Rakyat Ciganjur kesehariannya dan menyiapkan protokoler terkait dengan ketika Gus Dur pulang untuk melakukan biasa sholat Jumat, berita yang ditunggu-tunggu oleh para wartawan. Apalagi nih. Itu ya tadi ya. Dan kerepotannya sudah kita dengar sendiri. Lalu ini setelah Gus Dur di ujung-ujung ini langsung saja kita lompat ya. Nanti kepanjangan. Kita dengar itu istana begitu panas ya, tegang gitu ya ketika menjelang atau seminggu sebelum Gus Dur dilengsarkan gitu ya. Itu suasananya kan cukup tegang gitu ya. Itu apa sudah ada nih tanda-tanda bahwa Gus Dur memang harus akan lengser, dan ada nggak misalnya perintah khusus Gus Dur terhadap Kiai sebagai asistennya, oh kamu datang dong temenin saya gitu. Situasi bagaimana ini? Iya, jadi memang ketika situasi politik memanas terkait masalah proses politik yang memang sebetulnya juga tidak wajar gitu ya, terus dituduh segala macam, itu akhirnya kan istana selalu didemo ya sampai beberapa hari, seminggu lebih, dan saya seminggu sebelum Gus Dur lengser saya minta sama keluarga, kamu tinggal di istana aja man, sambil temenin kita gitu. Dan saya sih melihat memang ketegangan para tamu yang hadir pendukung Gus Dur ya, baik dari kalangan aktivis maupun dari para ulama gitu, terlihat memang tentu kekhawatiran, karena memang yang dikhawatirkan apa sih? Ya tentu adalah benturan antara pendukung dan menolak, yang menolak ya. Gus Dur, gitu. Itu yang dikhawatirkan ya. Iya, karena memang kita juga, saya pun juga sudah dapat telepon bahwa ada beberapa massa pendukung Gus Dur yang siap mati gitu, pasukan berani mati ya, untuk datang ke Jakarta. Dan itu pun juga saya di istana jadi mudah saya melaporkan ke keluarga bahwa banyak telepon yang saya dapat terkait masalah gelombang massa yang mau masuk ke Jakarta mendukung Gus Dur, agar komunikasi cepat lancar gitu ya. Dan saya melihat bahwa Gus Dur tidak sama sekali menampakkan ketegangan, dia tetap santai, tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Lain halnya dengan kita. Iya. Kita ini udah panas nih di bawah nih sebagai pendukung nih. Sudah bingung gitu ya. Makanya akhirnya sampai pada akhirnya saya diperintahkan oleh putrinya Mbak Yeni bahwa perintah dari Bapak Gus Dur bahwa saya diminta untuk memberikan makanan kepada orang yang mendukung maupun yang mendukung maupun yang pro dan kontra ya, semua diperlakukan sama. Karena menurut Gus Dur bagaimanapun juga itu adalah masyarakat Indonesia, kasihan kepanasan gitu, jadi tolong kasih makan dia. Dan, namun saya juga dapat arahan bahwa saya jangan sampai menampilkan bahwa saya adalah bagian dari istana atau Gus Dur, sehingga saya pakai mobil biasa, pakai 3 mobil, saya cari warung-warung yang memang yang saya bisa upayakan adalah makanan kecil, minuman. Dan kalau minumannya itu begitu ya, snack, minumannya itu pun saya ambil dari pedagang-pedagang yang di sekitar istana. Kan dulu ada orang yang jual teh botol. Sehingga saya cukup datang, saya bilang ini ada berapa jumlahnya, berapa kerat, berapa harganya, saya bayar. Lalu dia tanya, ini buat siapa? Silakan kasih orang yang sedang pada kepanasan gitu. Jadi semua yang pedagang-pedagang itu udah dikondisikan ya, kalau ada yang ngambil barang udah dibayar semuanya itu. Ya, saya udah bayar, saya bayar, tolong kasih ke sana semua. Sampai pada akhirnya polisi pernah tanya, Bapak ini siapa? Kok peduli gitu. Bapak mungkin harus dapat penghargaan ini, peduli dengan orang-orang yang sudah mereka nggak tahu ya kalau ini suruhan Gus Dur ya. Saya bilang apa-apa, saya peduli aja dengan orang-orang yang dari menyuarakan pendapat
dampaknya gitu ya. Karena memang arahannya seperti itu. Suasananya waktu itu tegang sekali itu Iya, ya. karena kan demo terus Berapa hari sih dia saya waktu itu juga proses? lupa, namun hampir seminggu kan. Seminggu aja. Sekeliling istana itu kan di demo juga. Orang-orang di sekeliling Gus Dur itu ada rasa kekhawatiran apa yang Sangat yang dikhawatirkan adalah benturan antara yang mendukung Gus Dur atau yang menolak Gus Dur. Itu kan sangat berbahaya menurut saya. Apalagi masa-masa Gus Dur adalah masa-masa yang sangat fanatik. Bahwasanya Gus Dur adalah sebagai jantungnya NU, maka seyogianya itu seluruh warga Nahdlin memiliki rasa pembelaan yang sangat besar terhadap Gus Dur. Karena Gus Dur lah yang pada akhirnya sejarahnya saya dapat cerita dari orang-orang. Gus Dur dulu kan sebagai ketua PBNU sangat dipinggirkan dan terzolimi. Peran NU di masa Orde Baru tidak ada sejarahnya. Kader NU itu kan menjadi menteri. Namun ketika kesempatan untuk kader NU memimpin negara ini, namun terzolimi, rasanya kesadaran masyarakat ini tuh ada rasa ketidakadilan ya, yang muncul ya di dada para menurut orang NU kan bahasanya opo jalani Gus Dur. Apa kata Gus Dur? Tapi akhirnya nih di saat situasi yang begitu panas itu, kira-kira ada nggak nih orang dekat dari circle-nya Gus Dur itu yang merasa khawatir dan terpanggil untuk merasa ikut bertanggung jawab menjaga keselamatan lah, jangan sampai ada apa-apa nih dengan Gus Dur ini, siapa? Ada nggak? Mungkin orang yang selama ini mendukung Gus Dur selain kalangan Nahdlin dan Banser tentunya juga aktivis pro demokrasi, pokoknya para aktivis. Juga ada dua tokoh yang menurut saya berjasa juga. Siapa itu? Beliau berprinsip bahwa jangan sampai Gus Dur disakiti secara fisik. Dan dua tokoh itu adalah salah satunya Pak Luhut Panjaitan. Binsar Panjaitan. Pak Luhut Binsar Panjaitan. Saya dengar selentingan sudah melakukan simulasi bagaimana menyelamatkan Gus Dur manakala memang masa ini sampai barangkali menyakiti secara fisik. Oke, pemirsa PKB Talks dimanapun Anda berada, kita lanjutkan obrolan santai kita. Ini ngomong-ngomong tentang Gus Dur, memang banyak sekali buku-buku yang ditulis mengenai Gus Dur. Ini ada Melawan Melalui Lelucon, di situ ada apa? Gus Dur Bertutur. Iya, ini juga ada nih Fakta dan Canda Gus Dur yang ditulis oleh Kiai Maman Imanul Haq. Kapan-kapan kita panggil Kiai Maman untuk ngobrol juga bareng kita. Ya pemirsa setuju? Oke, baik. Kita lanjutkan Pak Kiai. Tadi udah sampai ke situasi di luar istana ketika Gus Dur akan meninggalkan istana yang setelah dilengserkan itu. Nah, yang menarik pada malam hari itu pas saat Gus Dur akan meninggalkan istana, situasi begitu genting gitu ya. Kira-kira apa sih yang dipesankan atau dinasihatkan oleh Gus Dur kepada orang-orang terdekat dan keluarga, termasuk para kolega-kolega dan para pendukungnya yang begitu banyak antusias datang ke istana ketika itu? Apa nih secara moral pesan yang ingin disampaikan? Iya, saya sendiri kan memang tidak langsung berdekatan dengan beliau karena beliau masih presiden ya, tapi saya memang ada di istana. Dan situasinya kan memang waktu itu para kiai-kiai juga sudah berkumpul di Pondok Pesantren Asdiqiyah, menunggu apa perintahnya Gus Dur terhadap pembelaan kepada Gus Dur. Akhirnya Gus Dur juga menyampaikan, saya juga lupa ada satu ayat yang beliau sampaikan, pada prinsipnya adalah Gus Dur tidak mau mempertahankan jabatan lalu mengorbankan darah masyarakat Indonesia, sehingga dengan berjuang besar beliau memang lebih baik meninggalkan istana agar pertumpahan darah sama anak bangsa itu tidak terjadi. Dan waktu itu sama-sama kita ketahui kan, salah satunya Kiai Nuril, ketua
ketua pasukan Bani Mati, terus ada Gus Muafik gitu ya, yang pada masanya adalah pendekar-pendekar yang memang siap mati. Sehingga ketika Gus Dur mengeluarkan keputusan seperti itu, tentu pendukung juga merasa sedih. Tapi itulah jiwa kebesaran Gus Dur. Buat apa sih jabatan? Setinggi apa jabatan? Nggak penting kalau hanya untuk mengorbankan darah masyarakat Indonesia. Jadi itu ya yang ditekankan ya. Untuk apa mempertahankan sebuah jabatan jika harus dengan mengorbankan dan menumpahkan darah? Luar biasa. Oke, ada satu momen lagi yang menarik ketika akan meninggalkan istana itu. Malam hari itu kan terlihat di layar televisi itu Gus Dur keluar untuk menyapa para pendukungnya, tapi beliau itu menggunakan celana kolor gitu ya, kalau terlihat itu ya, celana pendek gitu ya. Mohon maaf itu ya. Nah, itu kira-kira apakah ada peran dari seorang asisten pribadinya tuh, kok ya nggak siap apa emang apa adanya, atau sebenarnya tujuannya apa itu malam hari itu keluar dengan cara seperti itu? Iya, menarik gitu. Waktu ke istana yang membantu Gus Dur itu keluarga atau Mas Munir. Namun yang saya bisa gambarkan barangkali menurut saya, karena saya juga posisinya kan di ruang, bukan di ruang kerja, kan di ruang kerja langsung keluar. Bisa jadi memang setelah Gus Dur berolahraga treadmill. Memang kebiasaan Gus Dur tuh kalau malam ya jam segitu, jam kira-kira malam itu kan beliau kalau pagi subuh itu jalan kaki, kalau malam sebelum tidur treadmill ya. Agar tidurnya nyenyak atau gimana. Dan mungkin ketika treadmill kan sambil zikir. Ya. Nah mungkin secara mendadak itu spontan beliau minta untuk ketemu pendukungnya, sehingga keluarnya beliau juga memang tidak terencanakan, sehingga kesan jadi pakai celana pendek. Emang itu gaya Gus Dur ketika treadmill memang seperti itu? Iya, karena melangkah di treadmill itu kan lebih mudah kalau celana pendek. Kalau training dia biasa nggak suka. Jadi celana pendek, kaosan gitu, pegang tasbih sambil jalan, itu biasa. Menarik ya. Ternyata satu kebiasaan Gus Dur yang dilakukan menjelang tidur adalah treadmill sambil zikir ya. Sambil zikir. Harapannya setelah selesai treadmill tidurnya nyenyak, karena biasanya cuma sebentar ya tidurnya. Betul, tidur paling kan cuma 3 jam. Kalau siang tidur nggak? Tidur di mobil biasanya. Tidur di mobil ya, sambil menuju ke satu tempat kantor itu dimanfaatkan oleh beliau untuk istirahat sebisanya ya. Baik, berarti ini sesi tentang situasi istana akan segera berakhir. Kita lanjut nih. Berarti Kiai, setelah Kiai tidak meninggalkan istana Gus Dur bersama keluarga, itu situasi dan suasana kebatinannya Pak Kiai sebagai asisten pribadi itu seperti apa setelah meninggalkan istana? Atau keluarga-keluarga juga legowo, ikhlas, atau ada rasa apa gitu yang tersisa, yang masih tersisa, kan perlu di-healing gitu. Kalau saya sih sebetulnya tidak terlalu mengikuti perkembangan politik terkini. Yang penting bagaimana saya bisa melayani dan membantu keluarga Gus Dur, sehingga dalam situasi pasca beliau harus meninggalkan istana, saya diminta sama keluarga, tolong kamu pak-pakan. Jadi masih tinggal di istana ya waktu itu? Saya masih tinggal di istana, walaupun pada akhirnya proses kerja saya ngepak-ngepak barang itu udah dalam pengawasan pas pampres. Berapa lama itu? Berapa hari itu? Hampir 1 minggu. Satu minggu. Karena kan harus ada barang yang harus dibawa maupun yang tidak. Dan itu butuh proses yang lama kan, harus dulu tinggal di istana. Dan kita kan kerja mengopak itu nggak boleh 24 jam juga. Kalau ada jam-jamnya, jam kerja ya. Iya. Nah itu baru kita pulang, kan kita harus nyiapin juga perangkat, kontainer buat naruh barang, kardus. Jadi berapa hari itu total dari masa genting sampai berkemas-kemas barang-barang Gus Dur untuk dibawa lagi ke istana rakyatnya di Ciganjur? Iya, pokoknya setelah Gus Dur meninggalkan istana, beliau terus melakukan pengobatan ke Amerika. Dan selama beliau di Amerika
sehingga ya itulah saya melakukan pengobatan ya kurang lebih lamanya mungkin hampir 5 atau seminggu gitu. Oke. Sekarang nih suasana setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden ya, terus kemudian Kiai sudah tidak lagi sibuk di istana mengepak kabar dan seterusnya. Balik lagi ke Istana Rakyat Ciganjur. Iya. Nah itu kesibukannya itu bertambah atau berkurang? Kalau menurut saya malah bertambah. Oh bertambah. Karena kan kalau di istana itu kan sudah terukur ya, terukur segala kegiatannya. Karena sampai kesehatan, aktivitas beliau juga harus kontrol, tidak diatur oleh protokoler. Iya, tapi kan kalau di istana Ciganjur itu kan bebas. Jadi semua tamu diterima, semua persoalan ditampung, semua undangan diagendakan, sehingga menurut saya aktivitasnya justru melebihi ketika belum menjadi presiden. Jadi sibuknya bertambah ya? Justru sangat sebagai asisten pribadi bertambah kesibukannya? Iya, beliau pernah pesan sama saya, paling tidak 4 hari di daerah, 3 hari di Jakarta. Jadwalnya itu kan sangat sulit, manakala berbarengan di satu daerah atau barangkali ada satu acara yang sebetulnya waktunya di daerah, dan tentunya itu yang harus saya komunikasikan ke beliau. Contoh seperti dalam satu hari ada undangan di Surabaya, lalu hari Selasa ada di Sidoarjo, lalu umpamanya Rebo di Gresik. Biasanya saya sampaikan ke beliau dulu, Pak ini sebaiknya acara kita gabung di satu hari. Ya udah kamu ngomongin dulu. Nah, saya berkoordinasi dengan sama panitia setempat ya, panitia lokal ya. Mau saya bilang bisa nggak Surabaya acaranya pagi, gitu. Agar kenapa? Agar siang kita bisa ke Sidoarjo. Nah nanti Gresik malam. Kalau bisa pulang naik pesawat terakhir, biasanya kita juga langsung pindah pesawat ke Kalimantan. Langsung. Itu ikut serta ya, setelah tidak di istana ya. Setelah jadi presiden malah lebih intens ya. Jadi, komunikasi dan hubungan kemana-mana menyertai ya. Menyertai. Malah justru supir itu cuma tuker baju aja. Makanya ini saya transit di Soekarno-Hatta, belum bawain baju, gitu, tuker koper aja. Gitu. Jadi mengatur schedule harian, termasuk mingguan, keluar kota, semuanya tugas Kiai. Iya, kecuali memang yang keluar negeri. Walaupun saya memang punya keterbatasan bahasa asing, sehingga masih dibantu sama Mas Mun. Oke, pemirsa PKB Talks dimanapun Anda berada, kita lanjut ke sesi berikut. Kiai, kita sudah sampai ke acara substansi nih, tentang kalau ada Gus Dur, ada NU. Kalau ada NU, ada PKB. Seperti logo kita ini. Ada NU, ada PKB. Dua mata sisi yang tidak bisa dipisahkan. Ngomong-ngomong tentang PKB ini Pak Kiai. Kira-kira nih impian Gus Dur tentang PKB itu seperti apa sih? Mimpi besar Gus Dur tentang PKB. Ya, ini menurut saya. Iya. Yang sepanjang yang Kiai tahu ya, selama berhubungan atau mungkin mendampingi Gus Dur yang sering terlintas dalam pikiran yang bisa ditangkap aja. Iya. Kalau saya dengar dari cerita sahabat-sahabatnya gitu, bahwa di zaman Orde Baru gitu, Gus Dur juga peran memang sangat dipinggirkan gitu ya. Bahkan ketika muktamar di Cipasung itu kan sampai ada NU tandingan. Dan dulu Gus Dur cerita bahwa setiap ormas yang telah melakukan muktamar atau kongres tentu akan diterima oleh pemerintah manakala diterima oleh Presiden Soeharto di istana. Nah, waktu itu Gus Dur pernah bilang bahwa masuk istana nggak lewat depan, saya mau lewat belakang. Begitu Pak, dia cerita sama saya. Caranya gimana Pak? Ya akhirnya saya ngajak Mbak Tutut untuk istiqosah di beberapa daerah, dan saya sampaikan bahwa ini adalah tokoh masa depan. Dan akhirnya maksudnya Mbak Tututnya itu? Mbak Tututnya disampaikan oleh Gus Dur seperti itu. Sehingga pada akhirnya Gus Dur
diterima Oke. oleh Pak Harto di istana. Karena Melalui pendekatan itu tadi ya. pendekatan ya. Personal ke putrinya dulu ya. Taktik Oke. Gus Dur Taktik seperti itu. luar biasa. Dan kenapa Gus Dur harus melakukan itu? Karena melihat bahwa peran NU di setiap daerah itu mulai tertekan, diawasi, sehingga Gus Dur melihat warga NU di bawah harus diselamatkan. Ya tentu sebagai ketua PBNU mempunyai suatu kewajiban, walaupun dengan cara yang Gus Dur lakukan itu tadi istilahnya ya nggak masuk istilah depan atau belakang. Walaupun peran NU di masa Gus Dur tetap kritis manakala kebijakan Orde Baru itu sangat tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Dan Gus Dur sebagai ketua PBNU dan NU sebagai pemilik mayoritas negeri ini tentu harus menjadi penyeimbang setiap pemerintahan. Dan itulah mungkin salah satu perjuangan atau apa yang Gus Dur telah lakukan untuk NU dan negeri. Terus lalu kemudian memfasilitasi dan memposisikan diri atau diposisikan sebagai deklarator, salah satu deklarator berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa itu ya. Ya, ketika zaman reformasi lalu ada tuntutan dari para kiai bahwa aspirasi politik warga NU ini mau dikemanain. Alangkah baiknya NU membuat partai politik. Waktu itu memang banyak usulan bahwa partai yang didirikan oleh PBNU itu adalah partai NU, partai PKN. Namun dengan visi besar Gus Dur tentang kebangsaan, maka Gus Dur menghendaki partai ini berbasis kebangsaan, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa. Dan seperti juga kayak Nahdlatul Ulama juga ada kebangkitan para ulama. Dan tentu Partai Kebangkitan Bangsa berdiri adalah untuk semua golongan, bukan hanya untuk warga NU. Namun saluran politik warga NU adalah Partai Kebangkitan Bangsa yang memang didirikan oleh para pengurus PBNU dan kiai pada masa itu. Dan salah satunya ketika itu Gus Dur posisinya sebagai Ketua Umum PBNU. Nah, ini sebenarnya ada satu tema yang saya menarik, tapi kelihatannya nggak cukup waktunya untuk membahas tentang misalnya hari-hari terakhir Gus Dur, ya kan? Itu nanti next sesi lain ya. Kita lompatin ke tema yang lain lagi. Nah, pasca Gus Dur sudah tidak tinggal di istana, sudah tidak jadi presiden, hubungan antara Kiai sebagai asisten pribadi dengan keluarga Gus Dur masih terus terjalin ya, sampai Gus Dur kemudian dipanggil oleh Allah SWT dan sudah tidak melekat jabatan sebagai asisten pribadi itu, hubungan dengan keluarga Gus Dur masih berjalan dengan baik sampai dengan hari ini. Iya, saya sebagai santri dan saya juga sebagai orang NU bahwa takdim dan hormat saya terhadap Gus Dur dan putri dan keturunannya itu berlaku 7 turunan. Saya tidak akan pernah sama dengan ketum kita kan? Ya, PKB. Karena saya melihat sosok beliau itu betul-betul orang baik. Dan ini juga kebaikan itu pun juga masih dirasakan. Sehingga saya sampai kapanpun takdim kepada keluarga almarhum sampai kapanpun. Sip. Dan itu betul-betul sifat dan karakter akhlak seorang santri ya. Amin. Soalnya mau nggak mau dan memang faktanya adalah kader NU. Harus terus berkhidmat ya kepada guru sepanjang masa. Oke. Baik. Ngomong-ngomong nih Pak Kiai ini, kita tadi udah bicara tentang PKB. Iya. Kalau denger nih ya. Kiai kayaknya mau nyalek juga nih. Iya. Lewat PKB kan? Iya PKB. Ya sesungguhnya buat saya partai ini kan didirikan oleh para ulama, khususnya Gus Dur. Justru saya ingin juga berkiprah, gitu, minimal bisa sedikit meneruskan cita-cita dan perjuangan dia. Cita-cita bagaimana mengangkat harkat derajat warga NU khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya dengan ide-ide besar yang dibawa. Kita sebagai santri, mungkin juga sebagai
penerus cita-cita perjuangan para pendiri-pendiri kita. Rasanya wajib kita untuk meneruskan perjuangan tersebut. Lewat PKB ya? Tentunya sangat. Dapil berapa ngomong? Saya mengikuti apa arahan ketua umum. Saya bertempatkan di mana saja saya siap. Oke. Sepanjang perjuangan betul-betul bisa bermanfaat buat masyarakat. Oke, sip, luar biasa. Saya mau nanya nih, Iya. ngomong-ngomong nih ya, kan dekat juga dengan keluarga Gus Dur nih. Ketika mau nyalek nih, minimal nih ya, komunikasi atau minta doa restu nggak? Ya, Misalnya. saya memang lebih sering ketemu gitu dengan putrinya Mbak Yeni. Mbak Yeni, oke. Pernah 1 minggu yang lalu ketika beliau bersilaturahmi ke para kiai-kiai, salah satunya di Jakarta, di Surya, BWN DKI Jakarta yang sahabatnya Gus Dur, Kiai Budi Ishak, dan saya punya kesempatan di situ untuk bertemu dengan Mbak Yeni. Saya menyampaikan niat saya bahwa bilang bahwa saya ini mau maju Mbak, mau nyalek. Ke Mbak Yeni ngomong, aku mau nyalek nih Mbak gitu. Terus apa ditanggapannya? Saya dari PKB Mbak, saya bilang begitu. Ya udah nggak apa-apa, maju aja. Biasa kok itu. Saya juga di PKB katanya. Gitu. Iya Mbak, karena saya bilang partai Gus Dur kan PKB, nggak mungkin saya ke partai lain. Oke. Ya sudah, terus aja nggak apa-apa. Terus aja nggak apa-apa gitu ya. Dapat restu nih berarti. Iya, dapat restu saya. Aman ya. Iya. Oke. Tentunya dapat restu juga dari ketum dong. Iya. Jadi sebenarnya ini nggak masalah dong ya. Ya kalau menurut saya kan dimanapun juga perbedaan pandangan itu biasa dalam keluarga. Dan saya melihat bahwa Mbak ini atau ketum Gus Muhaimin, bagaimanapun juga beliau kan satu keluarga, satu darah KBC Samsudi, KBC Samsudi, pendiri NU. Toh pada saatnya nanti saya yakin akan bersatu. Oh gitu. Iya. Harapan atau doa atau? Niat hati saya. Oke. Iya, oke, siap. Oke, saya mau tanya nih, kira-kira nih kan sudah mau nyalek lewat Partai Bangsa Dapil 8 DKI Jakarta. Apa yang mau diperjuangkan? Ya tentu banyak yang saya perjuangkan. Salah satu adalah usul penampilan bahwa kiai yang harus kita bela dan kita pikirkan adalah kiai kampung. Saya berharap bahwa ke depan justru kiai kampung yang ada di Jakarta, yang notabene-nya itu adalah kiai NU yang mengajarkan pengajian laka, yang mengisi masjid, itu yang perlu kita bela dan kita perjuangkan. Minimal ada perhatian dari pribadi DKI terhadap beliau, karena kiai kampung lah yang membentuk akhlak dan karakter dari awal masyarakat Jakarta ke depan. Salah satunya itu tentu juga terkait masalah pembelaan terhadap minoritas, itu juga perlu kita teruskan perjuangan Gus Dur. Lalu juga bagaimana mengangkat mutu pendidikan. Saya pikir sudah saatnya di Jakarta satu murid itu diberikan laptop, karena menurut saya perkembangan ke depan kita tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi. Bagaimana Jakarta menjadi tempat yang betul-betul intoleransi yang tidak ada, sehingga zero intoleransi. Ya mungkin banyak hal mungkin yang bakal nanti saya coba untuk mengorek apa perjuangan Muslim belum selesai, baik di Jakarta maupun di tempat lainnya. Dan hari ini saya mulai dari Jakarta dulu. Oke, luar biasa. Pemirsa PKB Talk dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang-bincang santai tapi serius kita dengan asisten pribadi Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Wah, luar biasa unik ya. Oke Kiai, kelihatannya Kiai memiliki kedekatan khusus nih dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ya. Karena sudah sekian lama bergaul, berinteraksi, bukan hanya sekedar secara fisik tapi juga gagasan pemikirannya. Pastinya dong memiliki satu kesan yang ingin disampaikan. Mungkin dalam bentuk pantun,
mungkin atau puisi bahkan, Iya. atau mungkin kata-kata ujar hikmah dan seterusnya, boleh dong kita dengarkan kalau memang sudah ada. Oh ya ada. Oke, boleh. Iya. Kita tunggu ya, kita Siap. silakan Bang Isa, saksikan. Jadi terakhir saya ke Tebu Ireng, ke Jombang, saya berziarah sehingga saya ingin membuat sedikit, ya mungkin dikatakan puisi ya, karena bagaimanapun juga sulit melupakan kenangan sama beliau. Ini saya izin bacain. Boleh. Oke, Dan silakan. kebetulan masih di handphone karena memang buatnya juga sambil pelan-pelan. Oke. Judulnya Jejakmu Gus Dur. Oke, mantap. Jejakmu begitu kuat menghujam di tanah kolbu dan tanaman akalku. Menyiram kasih sayang seperti yang dulu-dulu itu. Memupuk ilmu dan teladan yang tiada tara. Begitu mempesona, begitu memukau, begitu menyeret, begitu kuat membekas, begitu berharga. Tak bisa dibandingkan dengan gemerlap emas permata sedunia. Jejakmu begitu kuat menghujam di tanah kolbu dan di tanaman akalku. Kepada jejakmu aku terngiang selalu. Menempel dan mengikutiku kemanapun aku pergi. Kemanapun aku berada, aku terngiang dengan suara lirihmu yang memecah keheningan dini hari. Dan menyapaku, Man, bantu saya untuk mandi. Man, siapkan sarapan. Man, saya mau menulis. Man, jadwal kita hari ini kemana? Dan Man, kapan kita ke daerah? Man, aku ingin selalu mendengar suaramu itu. Suara yang begitu magis, suara yang berdenting di alam mimpi dan terjagaku, suara yang berbisik di alam sadar dan alam bawah sadarku. Suara itu menyadarkanku walau jika 1000 tahun lagi bahwa aku ingin selalu melayanimu, mengabdi kepadamu hingga di akhirat nanti. Jejakmu begitu kuat menghujam di tanah pertiwi. Tumpah darah moyangmu di taman Nahdlatul Ulama, di kebun Partai Kebangkitan Bangsa. Penarik gerbong perubahan yang tidak mengenal lelah. Urat takutmu telah lama putus manakala menghadap perilaku yang zolim, diskriminasi, intoleransi, ketidakadilan, korupsi, meski mengorbankan dirimu sendiri. Bah lilin yang menerangi semesta meleleh membakar diri sendiri demi pencerahan abadi. Dalam sirna ada keadilan, pengorbananmu tak akan sia-sia. Jakarta, 17 Agustus 2023, dari salah satu asisten Gus Dur, Haji Sulaiman SE. Oke, luar biasa. Pemirsa PKB Talks dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang-bincang santai, serius, dan mendalam kita tentang sosok, pemikiran, keseharian, dan gagasan-gagasan besar Gus Dur sebagai Bapak Guru Bangsa, dari tokoh narasumber yang otoritatif yaitu Kiai Haji Sulaiman. Yang tidak lain beliau adalah asisten pribadi Gus Dur selama puluhan tahun ya, hampir ya. Hampir 9 tahun. 9 tahun lebih menemani keseharian Gus Dur, baik pada saat beliau masih sebagai Ketua Umum PBNU maupun ketika beliau menjadi presiden dan setelah beliau lengser hingga hari-hari terakhir Gus Dur dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesi ini akan sangat menarik untuk kita saksikan dan akan kita sambung dan sesi berikutnya bersama Kiai Haji Sulaiman. Terima kasih setelah menyaksikan PKB Talks 24. Jangan lupa like, subscribe, dan share serta komen di bawah ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.